Umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita merayakan kelima minggu Prapaskah, maka hari ini kita mau mengenang Yesus Kristus yang menapaki kesengsaraannya untuk menebus kita umat manusia, dan secara liturgis disebut sebagai Minggu Sengsara. Melalui Minggu Sengsara ini kita akan mengenang dan diingatkan kembali misteri Paskah Yesus Kristus, yaitu kesengsaraan, kematian, dan kebangkitannya. Misteri Paskah terwujud ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Karena itu biarlah kita sebagai gerejanya di dunia ini dimampukan untuk mengeluhkan Yesus Kristus melalui karya dan kasih kita dengan semangat meneladani ketaatan Yesus Kristus dalam menapaki kesengsaraannya. Umat Tuhan, kita padamkan cahaya lilin ini sambil menyadari bahwa Yesus Kristus mengosongkan dirinya dan taat hingga mati di atas kayu salib demi penebusan dosa kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, tolonglah kami mengeluhkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dalam kerendahan hati, berikanlah juga kami kekuatan menjalani tantangan dan pergumulan hidup dengan meneladani kesengsaraan yang Yesus Kristus nyatakan, sehingga kami dimampukan merayakan misteri Paskah sebagai perayaan kemenangan iman kami. Amin. Mari jemaat Tuhan dengan berdiri dan kita melambaikan malam ini dengan menyanyikan NKB 74 bait pertama sampai dengan ketiga. Hosana. Yesus.
Ibadah kita terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita saudara-saudara. Salam bagi saudara juga. Silakan duduk. Umat Tuhan, peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem menunjukkan tindakan Yesus mengosongkan diri dengan ketaatan total pada kehendak Allah dan kesediaannya memikul salib demi keselamatan kita umat manusia. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 161, bait 1, 2, dan keempat, segala kemuliaan. Mari kita berdoa menyatakan tobat kita dan umat meresponinya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 43, Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa dan tidak layak datang ke hadapan-Mu. Dengan memandang karya kasih-Mu saja, kami berani datang kepadamu. Kemuliaan-Mu dalam penderitaan Kristus meneguhkan kami. Layakkanlah kami ya Tuhan, agar kami dapat menikmati dan menyatakan kehendak dan rencana-Mu. Kami nyatakan tekad tobat kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus Raja Damai, Engkau rela menderita seberat-beratnya demi keselamatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami.
Engkau rela dihina dan diperlakukan kejam, agar kami dapat diselamatkan. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau rela menjalani jalan salib yang hina, agar kami dapat hidup mulia dalam kemuliaan-Mu di sorga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Kristus, kasihani kami. Tuhan, kasihani kami. Umat dengan berdiri, kita akan menyatakan tekad pertobatan kita. Ya Tuhan, berilah kami keselamatan. Ya Tuhan, berilah kami kesejahteraan. Terberkatilah yang datang demi nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 372, bait pertama sampai dengan ketiga. Inginkah kau ikut Tuhan? Ada kepahitan hidup, atau mungkin kita sedang merasa ada pergumulan.
Dan mungkin kita berasa bahwa kita tidak berharga di mata dunia ini. Akan tetapi di mata Tuhan kita adalah manusia yang berharga, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Biarlah lagu berharga di hatinya yang akan dinyanyikan oleh The Heart pada pagi hari ini bisa menguatkan kita dalam kehidupan kita dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut Paskah pada yang akan datang. Biarlah lagu ini bisa menjadi berkat.
Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Di dalam minggu yang oleh kami sebagai gereja Tuhan menyebutnya sebagai Minggu Palmarum ini, kami ingin menghayati kembali peristiwa Kristus. Melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan. Biarlah kami dapat mengalami peristiwa Kristus itu dan membuatnya kami sedemikian rupa sehingga setiap kami mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan karenanya, biarlah setiap kami ketika keluar dari tempat ini menjadi orang-orang yang kemudian membawa Kristus itu ke dalam kehidupan kami. Namun siapakah kami ya Tuhan? Kami berani memiliki kerinduan yang sedemikian hebat. Kami adalah manusia berdosa. Kami adalah manusia yang lemah. Karena itu kami memohon pertolongan Roh Allah sendiri. Kiranya Roh Allah bermurah hati kepada setiap kami. Bukan saja melayakkan kami, tetapi memampukan kami untuk dapat mewujudkan kerinduan kami berjumpa dengan Kristus di dalam kebaktian ini. Telinga kami, hati kami, akal budi kami, biarlah diterangi oleh kuasa Roh Allah sendiri. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi nama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus terketuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini diambil dari Injil menurut Markus. Kita membaca pasal 15 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Injil Markus pasalnya yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau."
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana maha-tinggi. Hosana, Hosana, Hosana maha-tinggi. Mengosongkan diri, kenos atau kenosis adalah tema kita pada minggu ini. Mengosongkan diri berarti membuat kosong. Inilah sebuah prinsip atau spirit hidup Tuhan Yesus. Allah yang maha tinggi bersedia turun menjadi manusia. Tidak cukup menjadi manusia, tetapi ia pun turun lagi menjadi seorang hamba. Kesediaannya untuk turun, membungkuk, merendahkan diri adalah sebuah wujud mengosongkan diri yang dipraktekkannya. Namun bukan hanya ketika ia turun, tetapi dalam praktek setelah ia menjadi manusia dan menjadi seorang hamba. Mengosongkan diri itu juga menjadi sebuah cara hidup. Menjadi cara hidup yang dipraktekkan sehari-hari. Mengosongkan diri berarti menaklukkan dan membatasi keinginan atau kepentingannya sendiri. Bukan berarti supaya ia tanpa keinginan berdiam diri lalu hidup pasif. Berada di tempat-tempat sunyi, tidak berbuat apa-apa, bersikap apatis. Bukan. Mengosongkan diri yang ia praktekkan justru supaya kehendak Allah Bapa mendapatkan tempat yang seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya di dalam hatinya, di dalam hidupnya,
Sehingga ketika dunia menyaksikan Kristus, menyaksikan Yesus, yang disaksikan adalah Allah Bapa yang sedang hadir. Kehendak Allah Bapa yang sedang dinyatakan. Kehendak Allah Bapa supaya Yesus Kristus meneruskan keramah tamahan Allah Bapa di bumi ini. Untuk taat kepada kehendak Bapa, untuk mempraktekkan kehendak Bapa, untuk memberi tempat seluas-luasnya bagi kehendak Bapa di dalam hidup seseorang. Harus ada sebuah kerelaan untuk mengosongkan diri. Pengosongan diri Kristus dalam Minggu Prapaskah yang ke-6 atau Minggu Palmarum ini, di dalam leksioneri yang kita baca, dinyatakan di dalam dua peristiwa. Peristiwa yang sebenarnya paradoks, bertentangan antara satu dengan yang lain. Yang pertama, leksioneri memberikan satu daftar bacaan di dalam Injil Markus 11 ayat 1 sampai 11. Peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem yang saudara tadi peringati dengan melambai-lambaikan daun palem, dan oleh gereja, oleh kita semuanya kemudian kita sebut sebagai Minggu Palmarum itu. Yesus ketika memasuki Yerusalem dieluk-elukan bak raja yang menang. Siapapun menyambut mereka dengan puja dan puji. Tetapi peristiwa kedua di dalam daftar bacaan kita di Minggu Palmarum ini adalah peristiwa yang dicatat oleh Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15 yang kita baca tadi. Peristiwa tatkala Tuhan Yesus diperlakukan sebagai tawanan yang menghadapi penghakiman massa di depan Pontius Pilatus. Mau berbicara apa? Leksioneri kita atau daftar bacaan Alkitab pada Minggu Palmarum ini. Pertama, ketika disanjung, ketika dieluk-elukan, ketika dipuja-puja sebagai raja yang menang, Yesus tidak mabuk oleh kekuasaan atau mabuk oleh sanjungan. Padahal tatkala Yesus masuk kota Yerusalem, ia dieluk-elukan dan hendak dinobatkan sebagai raja. Dan secara politis, saudara-saudara, Yesus itu mempunyai legitimasi yang sedemikian kuat. Yesus adalah anak Yusuf dari garis keturunan Raja Daud. Dinasti raja. Yesus juga memiliki kuasa ajaib yang luar biasa di tangannya. Yesus juga memiliki popularitas yang luar biasa. Itu sebabnya kalau kita membaca Injil Markus pasal 11 ketika murid-muridnya disuruh pergi ke satu tempat untuk melepaskan satu keledai. Ketika orang bertanya, untuk apa? Tuhan memerlukannya. Lalu orang di kampung itu segera mengertinya. Yesus juga memiliki dukungan massa, dukungan publik yang luar biasa, dan dibuktikan ketika ia memasuki kota Yerusalem dan dieluk-elukan secara luar biasa. Kata orang bijak, saudara-saudara, pencobaan yang paling berbahaya justru di sini. Ketika seseorang berada di dalam situasi yang wajahnya itu adalah wajah kemenangan.
Pencobaan yang paling berbahaya itu adalah pencobaan yang justru datang dalam wajah kemenangan. Dan karena itu kalau mau melihat seseorang, lihatlah ketika dia menang, bukan ketika dia sedang terpuruk. Lihatlah siapa dia ketika berkuasa. Lihatlah siapa dia ketika ia sukses. Lihatlah siapa dia ketika ia sedang populer luar biasa. Dan banyak orang gagal setia, gagal taat justru ketika ia sedang menang. Menurut penelitian, laki-laki yang selingkuh itu ternyata adalah laki-laki yang berada di dalam usia paruh baya. Lalu yang engkong-engkong, gue aman nih gitu ya. Pada umumnya saudara-saudara, ada juga engkong-engkong yang selingkuh juga. Data ini menarik untuk diteliti lebih jauh. Mengapa? Pada usia paruh baya laki-laki yang selingkuh itu terjadi di situ. Setelah diteliti, saudara-saudara, oh ternyata usia paruh baya, ya seperti saya inilah, kira-kira begitu ya. Posisinya memang sedang nanjak. Bahkan bukan cuma sedang nanjak, tetapi sedang berada di dalam situasi yang sudah stabil. Ya paling tidak kalau sekelas saya ini kan minimal GM, saudara-saudara, ya kan? Penghasilan dampak dari itu menjadi berlipat-lipat. Posisinya sudah mapan, penghasilannya berlipat-lipat. Dan karena itu, di dalam situasi seperti ini, laki-laki justru dicobai ketika ia sedang berada di dalam saat kemapanan. Kata nenek saya dulu, laki-laki itu memang, suami itu memang kesetiaannya diuji ketika dia mapan. Berbeda sama perempuan, istri. Istri justru kesetiaannya diuji ketika dia susah. Kan biasanya ada uang, abangku sayang. Nggak ada uang, piring melayang, ya gitu kan. Abangku tinggal, gitu ya. Jadi pencobaan ketika ia menghampiri seseorang dalam wajah kemenangan, dalam wajah yang dapat diterima oleh kebanyakan orang dengan senang, justru adalah pencobaan yang berbahaya. Yesus tatkala memasuki kota Yerusalem adalah Yesus yang sedang berada di dalam situasi kemenangan. Dan disitulah ia menunjukkan kepada saya dan saudara-saudara, kepada dunia, Yesus yang tetap mampu untuk mengosongkan diri, mempraktekkan pengosongkan diri dalam kehidupannya. Itu sebabnya ia memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai betina. Ia tetap menjadi Yesus yang rendah hati. Ia tetap menjadi anak Allah Bapa yang rendah hati. Dan yang lebih penting lagi, di tengah-tengah puja dan puji banyak orang, di tengah-tengah modal sosial dan modal politik yang luar biasa, ketika orang ingin mendudukkan dia di Yerusalem, dia tidak berhenti langkahnya. Dia tidak berhenti di kota Yerusalem, di tahta Daud secara politik. Sebab tujuan kehadirannya di dunia bukanlah tahta Daud secara politik di Yerusalem,
bukanlah merengkuh popularitas dan kekuasaan secara politik, betapapun itu dikejar-kejar oleh banyak orang di muka bumi ini. Ia memandang Golgota. Itu sebabnya dia tidak berhenti di Yerusalem. Ia meneruskan langkahnya. Ia tetap taat, sebab tugasnya adalah meneruskan keramah tamahan Allah Bapa bagi seluruh isi bumi ini, menjadi tebusan bagi semesta. Dalam posisi menang, Yesus tidak mampu kekuasaan lalu lupa diri. Ia tidak berhenti di Yerusalem bertahta secara politik. Ia meneruskan kesetiaannya sebagai seorang hamba yang telah jauh-jauh hari dinubuatkan oleh sang nabi yang kita baca dari bacaan pertama, Yesaya pasal 50. Ia tetap sebagai seorang hamba. Ia taat kepada sang Tuhan, yaitu Bapanya. Peristiwa kedua adalah ketika dia berada di dalam keadaan yang sulit, yang dicatat di dalam Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Tatkala ia harus rela menyerahkan diri untuk ditangkap, menjadi tawanan, diolok-olok, dihakimi secara tidak adil, ia tetap memelihara ketaatan sebagai hamba Tuhan. Ia harus rela, sebab tanpa kemauannya yang rela secara total, tidak ada satupun kekuatan yang mampu untuk menawannya, menangkapnya, apalagi membunuhnya. Ia rela menerima berbagai perlakuan yang melukainya tanpa sedikit pun terprovokasi atau terpancing untuk menggunakan kekuatan yang ada di tangannya ini untuk melakukan pembalasan, menyakiti orang-orang yang telah melukainya sedemikian rupa. Bayangin saudara-saudara kalau kita berada pada posisi Yesus saat itu. Ketika dihakimi pun, dan kemudian orang banyak harus memutuskan bersama dengan Pilatus siapa di antara Barabas atau Yesus yang harus dilepaskan. Ternyata Barabas. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Tetapi dia tetap memelihara ketaatannya sebagai anak Allah yang tidak satu kali pun mau melawan kehendak sang Bapa. Ia tetap memberi tempat kehendak sang Bapa itu seluas-luasnya dan seutuh-utuhnya di dalam dirinya, betapapun ia sedang menghadapi situasi yang amat menyakitkan dan amat melukai dirinya. Ia tetap menjadi seorang anak yang taat kepada sang Bapa. Kehendak Allah Bapa tetap diberinya tempat seluas-luasnya. Dia tidak bersedia untuk melanggar kehendak dari Allah Bapa yang mengutusnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam dunia kita sekarang ini, spirit hidup mengosongkan diri ini amat perlu untuk menjadi cara hidup orang-orang yang mau mengikut Kristus. Supaya ketika seseorang pengikut Kristus itu berada pada situasi menang, ia tidak menjadi tamak, lupa diri, bahkan memangsa sesamanya. Dunia sekarang ini dunia yang dikuasai oleh mereka yang menang. Yang kaya makin kaya. Dan dunia ini dikuasai oleh segelintir orang yang asetnya dan kemampuan ekonominya itu menguasai, kalau dibandingkan 70% penduduk
muka bumi ini. Jadi kekayaan orang, ya, sepertiga penduduk bumi ini ternyata sama dengan 70%-nya. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Ya, yang menentukan kebijakan-kebijakan, yang menentukan arah haluan negeri kita juga segelintir orang. Mereka yang menang. Oleh karena itu, spirit hidup mengosongkan diri sebagaimana spirit hidup yang dipraktekkan Kristus ini menjadi penting di dalam kehidupan di dunia sekarang ini, supaya mereka yang menang itu bukan menjadi pemenang yang tamak, bukan menjadi pemenang yang lupa diri, bukan menjadi pemenang yang memangsa siapapun. Sebab banyak pemenang-pemenang yang karena kemenangannya lalu tega menelan siapa saja. Ya, bersyukur ada anak Tuhan yang bernama Ahok. Ya, padahal juga banyak murid-murid Kristus yang menempati tempat-tempat terhormat di republik ini. Yang berani mengatakan, gua siap kalau harus dicopot dari kursi DKI 1. Siapa saudara yang pernah ngomong begitu? Gubernur atau pejabat? Gua siap dipecat. Bahkan satu percakapan, bukan cuma dia siap kehilangan kursinya, tetapi dia juga, gua siap juga kalau harus mati, kehilangan nyawaku. Nanti kalau gue mati, bawa ke Belitung di tempat dia dilahirkan, kalau mayatnya ketemu, ya kan? Orang yang siap kehilangan. Spirit hidup mengosongkan diri seperti Kristus diperlukan supaya mereka-mereka yang menang bukan menjadi pemenang yang lalu memangsa menjadi begal-begal yang amat kejam. Baru 1 tahun anggaran 1 kota, ya, Jakarta itu kan kota tuh saudara-saudara, yang dibegal itu konon yang siluman itu 12,1 triliun. 12.100 miliar. Ini GKI Kapling Polri ini berapa harganya Pak kalau dijual? Eko mau beli nih. 50M kasih nggak? 100M. Jadi kalau saya punya 12,1 triliun, mungkin perumahan sekapling Polri ini bisa saya beli semuanya. Begitu banyaknya saudara-saudara. Sementara ada begitu banyak orang-orang yang menderita, yang untuk mencukupi kebutuhan hari ini saja itu kesulitan. Dunia kita dikuasai oleh segelintir orang yang menang. Dan karena itu dunia perlu ditunjukkan ada praktek hidup yang ketika menjadi pemenang bukan sekaligus menjadi pemangsa yang membinasakan banyak orang. Ketika manusia menjadi pemenang, dia tidak menjadi pemangsa yang paling kejam di muka bumi ini. Tetapi ketika menjadi pemenang, dia tetap dapat meneruskan keramah tamahan Allah Bapa yang menjadi harapan dan kehidupan bagi banyak orang. Dan ketika dalam posisi kalah, posisi terluka, posisi tersakiti, seseorang yang mempraktekkan spirit hidup, mengosongkan diri seperti Kristus ini, tidak menjadi orang-orang yang siap melukai siapapun, melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan.
Bukankah ketika seseorang terluka hatinya, ketika merasa sakitnya tuh di sini, ya? Dia bukan pejabat, dia bukan orang hebat, tetapi mungkin saja dia adalah orang biasa. Tetapi ketika hatinya terluka, dia bisa menjadi orang yang mempunyai kekuatan melukai secara luar biasa, ya kan? Kasus yang sangat menghebohkan yang melibatkan salah satu anggota GKI pemuda, siapa yang di GKI Rawamangun, yang dibunuh oleh mantan pacarnya. Siapa? Sudah lupa. Ade Sarah, ya toh? Kenapa si pembunuhnya itu melakukan pembunuhan yang begitu keji, ya kan? Bersama dengan teman perempuannya juga. Ya perempuan loh, baru anak-anak, remajaan gitu ya, mau pemuda dah, bisa melakukan tindakan luar biasa, mengerikan. Kenapa? Sakit hati. Hati-hati saudara, kalau saudara menyimpan sakit hati, kita bisa menjadi orang yang mempunyai kekuatan energi melukai secara luar biasa. Bisa membunuh secara bengis tragis. Enggak bisa kita mencernanya dengan nalar. Banyak juga orang-orang yang dibunuh di dalam kasus-kasus yang mengerikan, sekeluarga dibantai. Ya, ternyata pelakunya siapa? Tukang bangunan yang pernah membangun rumahnya. Kenapa? Ketika kerja, ya, mungkin ada yang nggak benar dan seterusnya, dimaki-maki atau apa gitu ya, terluka, lalu bisa menjadi pembunuh yang luar biasa. Pembantu rumah tangga, ya, orang biasa, tapi mempunyai kekuatan yang luar biasa ketika hatinya ini terluka. Bahkan dalam peristiwa kasus pembunuhan mutilasi yang sangat menggegerkan beberapa waktu yang lalu, pelakunya perempuan juga, ya. Jadi ibu-ibu, istri yang sakit hati, ya, suaminya dincel-encel. Dincel-encel itu bahasa dari Jawa Timur sana, ya. Jadi saking keselnya itu cincang-cincang, banyak saudara. Ini perempuan loh. Dan ketika ketangkap juga bukan perempuan yang badannya itu, bukan. Ya. Kita nggak bisa mengerti kadang-kadang, tetapi itulah kekuatan, sakit hati, luka. Seorang murid Kristus penting mempraktekkan spirit hidup mengosongkan diri seperti Kristus, mempraktekkan supaya ketika dalam hidup ini satu saat kita berjumpa dengan wajah kehidupan yang mungkin membuat kita terluka, kita tidak menjadi orang-orang yang siap melukai siapa saja. Di dalam terluka sekalipun Kristus tetap mempraktekkan keramah tamahan Allah. Sehingga tidak satu kata pun terucap yang mempermalukan Allah. Tidak ada satu tindakan pun yang dia lakukan untuk melukai orang-orang yang melukainya. Mengosongkan diri adalah spirit hidup yang bukan saja penting dalam peristiwa Kristus, tetapi penting untuk dunia ini sampai kapanpun. Amin.
Umat Tuhan, dengan berdiri marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Pada hari Jumat 3 April 2015, kita akan merayakan perjamuan kudus Jumat Agung. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya, untuk membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi ini?
Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 mendatang. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk dunia kami, untuk mereka yang saat ini sedang menghadapi kehidupan dalam wajah kemenangan. Karuniai mereka sebuah spirit kehidupan mengosongkan diri seperti Kristus, supaya di tengah-tengah kemenangan mereka, keramah tamahan Allah tetap diteruskan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang menghadapi luka, menghadapi kehidupan dalam wajah kekalahan, dalam wajah yang menyakitkan. Karuniai spirit kehidupan mengosongkan diri seperti Kristus, supaya mereka juga tidak dikuasai dan dikendalikan oleh luka, kekalahan, dan sakit hati, tetapi dikuasai oleh cinta kasih Kristus, sehingga keramah tamahan Allah tetap dinyatakan. Bagi anak-anak Tuhan, baik yang adalah anggota jemaat Tuhan di tempat ini maupun di seluruh muka bumi ini, karuniai kami semuanya sebuah keberanian untuk mempraktekkan pengosongan diri sebagai sebuah spirit kehidupan sehari-hari kami. Di dalam kami melayani, di dalam kami bekerja, di dalam kami berelasi satu dengan yang lain, sehingga keramah tamahan Allah Bapa mendapatkan tempat yang seluas-luasnya di dalam hidup kami, untuk kami teruskan dimanapun kami berada, kepada siapapun yang kami jumpai. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, penyakit. Tuhan, jamahlah mereka. Kiranya keramah tamahan Allah Bapa menyapa mereka semua melalui banyak cara, sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Bagi mereka yang sedang bergumul, Tuhan juga menghampiri mereka, menyapa mereka, melawat mereka melalui banyak cara dan banyak orang, sehingga mereka dapat melihat dan merasakan cinta kasih Kristus dalam kehidupan yang sedang tidak bersahabat itu. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Karuniai mereka kearifan, karuniai mereka keberanian untuk menegakkan yang benar secara adil. Karuniai mereka spirit hidup mengosongkan diri, sehingga kesejahteraan umum dan keadilan sosial menjadi bagian yang bukan saja kami mimpikan, tetapi dapat kami lihat dan rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan kami menjelang perjamuan kudus yang akan datang. Tuhan menolong setiap kami sehingga ketika kami datang di meja perjamuan Tuhan, kami datang dengan hati yang layak, hati yang merendahkan diri, hati yang membuat kami mengosongkan diri, sehingga kemuliaan Tuhanlah yang kami agungkan.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Saudara-saudara, ketika kita hendak memberikan persembahan, baiklah kita menyadari dan menghayati bahwa persembahan kita itu merupakan ungkapan kesediaan diri kita dalam mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Kristus dan sebagai ungkapan syukur atas persembahan seluruh kehidupan kita bagi seluruh kehidupan Kristus bagi kita. Surat Kolose 3 ayat yang ke-23 menasihatkan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 314 bait yang pertama sampai dengan keempat. Pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidupmu.
Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Berdiri kita menyanyikannya bait yang kedua. Sion, elukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, song-songlah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan hidup di dunia ini. Dengan berbagai macam pengalaman hidup bersama denganmu maupun bersama dengan sesama kami ciptaanmu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah misteri Paskah bagi kami ciptaanmu. Dan mampukan kami meresponi anugerah cintamu yang murni dan suci dengan ucapan syukur dan perbuatan kami yang berkenan kepadamu. Kalau saat ini kami juga diberikan kesempatan menyampaikan rasa syukur kami dalam bentuk persembahan kami yang terbaik, dan kami juga dimampukan memberi dengan kerelaan hati kami. Sekiranya Tuhan berkenan menguduskan, melayakkan, dan memberkati persembahan kami ini, agar dapat dikelola dan digunakan bagi gereja Tuhan dan seluruhnya dan seluruh ciptaan Tuhan, khususnya di sekitar lingkupan kami, secara bijak dan berhikmat kepadamu ya Bapa. Sehingga semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dapat kami perjuangkan dan wujudkan dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 376 bait pertama sampai dengan ketiga. Ikut di Kau saja Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau
Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan nyatakanlah hidup sesuai dengan buah pertobatan dimanapun kita berada. Ya Allah, sempurnakanlah berkat tobat kami. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, beserta saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana. Hosiana.